pemirsa semuanya. Perkenalkan, nama saya Cornelia Evelyn. Dan saya Francisca Renata. Kami dari Berita Dunia akan menyampaikan berita terkait kerjasama Vietnam dan Indonesia dalam 5 bidang. Selamat menyaksikan. Bidang ekonomi, kedua negara ini menjalankan kerjasama investasi. Negara yang tergabung dalam kerjasama adalah Indonesia dan Vietnam. Konflik yang terjadi sehingga menimbulkan kerjasama ini adalah persenan ekonomi yang belum stabil. Sehingga Jokowi menyampaikan bahwa angka perdagangan di kedua negara di tahun 2016 mencapai 6,2 miliar Amerika Serikat. Oleh karena itu, Indonesia dan Vietnam melakukan kerjasama ini. Program yang dijalankan di sini adalah MOU yang berarti perjanjian kerjasama. Dampak negatif dalam kerjasama ini adalah kerusakan lingkungan karena banyak yang mengalihkan lahan. Dampak positif adalah mendorong peningkatan pendapat asli daerah. Dalam bidang teknologi, Indonesia dan Vietnam bekerjasama dalam perkembangan infrastruktur digital. Program yang didirikan Indonesia dan Vietnam bernama ICO. Program ini menghasilkan dampak positif serta dampak negatif. Dampak negatifnya ialah kesenjangan negatif yang akan semakin tajam. Hal positif dari kerjasama ini adalah meningkatkan etos kerja yang tinggi. Lalu dalam bidang pendidikan, Indonesia dan Vietnam bekerja sama untuk pertukaran belajar. Program ini dinamakan TJSLPHR. Dampak negatif dari program ini adalah siswa sulit untuk bergaul. Karena perbedaan bahasa dan budaya, maka siswa akan sulit bergaul. Dampak positifnya adalah pengetahuan dan wawasan yang luas karena mengenal budaya lain. Bidang sosial budaya, Indonesia dan Vietnam bekerja sama dalam hal bilateral. Saya dan Perdana Menteri Vietnam baru saja melakukan perjanjian bilateral ini mencerminkan hubungan bilateral yang didasarkan kemitraan strategis Indonesia dan Vietnam, kata Jokowi. Dampak negatif dari kerjasama ini adalah pasti ada oknum yang tidak bisa menghargai budaya lain. Kemudian dampak positif sebaliknya. Pasti ada oknum yang bisa menghargai, meningkatkan juga bisa saling menghargai budaya dari negara lain. Dalam bidang politik, Jokowi, Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Sosialis Vietnam Nguyen Xuan Phuc melakukan pertemuan untuk mendorong peningkatan kerjasama pertahanan. Kita harus meningkatkan kerjasama dalam bidang keamanan dan pertahanan, ujar Nguyen saat konferensi pers bersama. Usai pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kerjasama ini tentunya menimbulkan dampak positif serta dampak negatif. Dampak positif dari kerjasama ini adalah dapat membangun sosialisasi dengan Vietnam. Dampak negatif dari kerjasama ini adalah pertahanan di Indonesia akan berkurang. Banyak kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara ini, dan pastinya yang diharapkan dari kerjasama ini adalah keuntungan bersama. Ketika pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Pak Jokowi senang atas adanya kerjasama yang terlaksana dengan baik. Sehingga Pak Jokowi mengatakan, terima kasih atas dukungan Vietnam terhadap keketuaan Indonesia. Selanjutnya, kami memiliki sedikit saran yang kami dapatkan dari dampak negatif. Kebanyakan dampak negatif berisi tentang kerusakan lingkungan serta kurangnya sosialisasi. Maka, saran dari kami adalah adakan seminar menjaga lingkungan supaya saat terjadinya dampak negatif dari kerjasama, warga sekitar sudah bisa melakukan tindakan pertama agar lingkungan tetap terjaga. Lalu, saran kedua dari kami untuk kurangnya sosialisasi adalah adakan acara yang membuat pemuda dalam negeri lebih mengerti cara bersosialisasi dengan masyarakat asing. Dengan adanya pertemuan itu, pasti pemuda dalam negeri akan mengerti bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat asing, juga lingkungan baru. Itulah saran dari kami. Kami sangat bersyukur atas adanya kerjasama ini. Dengan adanya kerjasama ini, Vietnam dan Indonesia sama-sama mendapatkan keuntungan. Kiranya semakin banyak kerjasama yang dapat dilakukan dalam dua negara ini. Juga kiranya dengan adanya komunitas ASEAN bisa semakin mengembang luas kerjasamanya. Dear Vietnam President, coincident with your Independence Day, September 2, we wish you a happy Independence Day. May Vietnam, always peaceful, increasingly advanced, stronger and more prosperous. From Berita Dunia. Itulah berita dari Berita Dunia yang dapat kami sampaikan.